What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Sanjul Fikar. Ya, lu udah pada tahu lah ya, di video kali ini gue akan ngebahas apa? Bener banget, gue akan ngebahas iOS 15.2 yang baru aja resmi dirilis oleh Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Nah, banyak fitur baru dan banyak juga perbaikan. Jadi apa aja fitur baru tersebut dan apa aja yang menjadi perbaikan? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 15.2 untuk semua user iPhone. Dan bukan hanya iOS 15.2 aja, tapi ada iPadOS 15.2, watchOS 8.3, tvOS 15.2, HomePod software 15.2, dan serta macOS Monterey 12.1. Jadi ini adalah daftar update sistem iOS pada produk Apple, dimana sudah menjelang akhir tahun di tahun 2021 ya. Dan sudah banyak banget kita bicarakan di sebelum-sebelumnya, dari versi beta, bahkan versi fitur-fitur yang ditunggu, dan bahkan RC kita sudah bahas semuanya. Di video ini gue akan rekap semuanya, fitur-fitur apa aja yang ada dan yang baru pada iOS 15.2. Tentunya bukan hanya fitur, dan kita cek juga perbaikannya, apa aja yang menjadi perbaikan pada iOS 15.2. So, yaudah kita mulai aja. Pembahasan pertama yaitu masalah size update, dan di sini gue menggunakan iPhone 13 Pro ya. Jadi size update itu cuma sekisaran 800 megaan atau 899 sekian ya. Gue nggak tahu teman-teman berapa, tapi di sini size update-nya 800 megaan aja. Kalian bisa lihat tuh ya, 800 megaan aja. Ini untuk device iPhone 13 Pro. Gue nggak tahu kalau teman-teman yang lain di iPhone XR, XS, iPhone X, 8, 8 Plus, 7, dan bahkan iPhone 6s sekalipun, gue kurang tahu sih berapa size-nya. Jadi kalian bisa tambahkan atau berikan informasi kalian di kolom komentar. Ya, kita lanjutin. Kalau kita tap learn more-nya, ini adalah detail isi dari update iOS 15.2. Isi detailnya apa? Ya, ini dia isi detailnya. Isi detailnya tuh cukup banyak ya. Adanya Apple Music Voice Plan, Privacy Report, Message ya, dengan komunikasi safety. Jadi ini lebih cenderung ternyata harus menemukan dan memiliki account child, oke, atau memiliki account anak, Apple ID-nya. Dan di sini ada Siri and Search, Apple ID untuk digital atau legacy contact, lalu kamera, macro foto pada iPhone 13 Pro, dan TV app serta CarPlay, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung bahas aja langsung ya. Ya, fitur pertama yang ada pada iOS 15.2 ini yaitu App Privacy Report. Adanya di mana? Kalian ke bagian setting. Nah, di bagian setting ini kalian pilih privasi di sini. Nah, di sini kalian scroll ke paling bawah ya. Ada App Privacy Report. Kalian tap aja, maka hasilnya akan seperti ini. Gue jelasin, App Privacy Report ini sangat ngebantu banget buat teman-teman untuk mengetahui aplikasi mana aja yang mengakses data kalian. Di sini ada data and sensor access, lalu ada App Network Activity, lalu ada Website Network Activity, Most Contacted Domain. Jadi intinya Apple sangat transparan banget di iOS 15.2 ini, dimana Apple memberitahu aplikasi mana aja yang mengakses data kalian dan sensor akses. Contoh di sini, misalkan data dan sensor akses. Gua buka aplikasi Widgy. Nah, di sini dia mengakses location 4 menit lalu, foto 13 menit lalu, dan bahkan di sini ada detail hari dan jamnya ya. Kalian bisa lihat. Dan di sini juga mengakses kamera 7 jam lalu. Di sini ada detailnya ya kan. Jadi memang ya, ini sangat, kalau menurut gua Apple sangat transparan di sini, dan bahkan kalian bisa show all aplikasi mana aja yang mengakses data dan sensor akses. Dan selanjutnya di App Network Activity juga sama, misalkan aplikasi Twitter, kira-kira domain contacted atau derelict by app, di mana aplikasi tersebut mengakses domain tersebut gitu ya. Jadi ini ada link-linknya lah ya, bisa dikatakan kayak gitu. Oke. Dan most contacted domain, di mana aplikasi atau iPhone ini mengakses website, mengakses link gitu ya. Jadi Apple sangat transparan banget di sini privacy reportnya. Jadi kalian bisa sortir juga mana aplikasi yang memang terlalu berbahaya untuk mengakses data pribadi kalian. Seperti itu cuy, namanya juga privasi ya kan. Ya, kita lanjutin, yaitu adanya perubahan pada tampilan notification summary. Nah, notification summary ini perubahan ya, jadi tampilannya lebih elegan juga. Kalau kita cek di sini ya, di notification summary ini, kalau kalian tap kayak gini untuk next summary-nya, akan tampilannya seperti ini. Dan bahkan sebenarnya dia lebih kecil lagi ya, kalau misalkan kalian atau si iPhone ini belum masuk ke tengah-tengah hari gitu loh. Kan si
notification center itu dari pagi sampai sore itu loh. Jamnya kan kita bisa atur. Dan bahkan seperti ini tampilannya lebih detail banget cuy. Kalian bisa tap lagi kayak gini ya tuh, lebih detail menjelaskan dan memberitahukan informasi yang ada. Jadi memang notification summary ini menurut gue sangat ngebantu banget buat temen-temen yang memang lebih ingin rapi lagi dalam notificationnya. Dan ini gue suka banget sih kayak gitu cuy. Oke, dan selanjutnya adanya button macro control. Jadi kalau kalian buka kamera sekarang, kalau misalkan kalian mengambil gambar makro seperti ini, kalian dekatkan, nah ada button control di sini tuh ya, ada button macro control yang kalian bisa lihat sendiri ya tuh. Di ujung sini ya cuy tuh. Nah, di ujung kiri tuh ada button macro control. Kalau kalian tap enable seperti ini, dia jadi foto makro. Kalau misalkan kalian disable, ya udah, dia tidak jadi foto makro kayak gitu cuy. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya tuh kan ngeblur ya. Kalau misalkan kalian enable, dia jadi makro. Nice nggak? Kalau misalkan kalian nggak enable, dia tidak akan jadi makro kayak gitu cuy. Jadi toggle tersebut ada di iOS 15.2 dan kalian juga pastikan di settingan. Lalu di bagian settingan kalian pergi ke kamera di sini. Nah, di bagian kamera kalian pastikan di sininya kalian enable untuk makro kontrolnya. Ini kalian enable, lalu kalian pergi ke preserve setting untuk makro kontrolnya kalian enable juga. Pastikan ya, jadi jangan sampai disable. Oke, ya kayak gini lah untuk settingan kamera gua cuy. Ya, fitur selanjutnya yaitu Apple Music. Ya, di Apple Music ini kita bisa search di dalam playlist. Nah, kalau misalkan kalian punya playlist seperti ini, kalian tinggal slide seperti ini, dia bisa search langsung, kalian bisa cari misalkan seperti ini. Nah, kayak gitu ya, dia bisa langsung search. Dan Apple Music ini ada layanan baru yaitu Apple Music Voice berlangganan. Ini layanan baru dari Apple Music. Voice berlangganan, kalian bisa berlangganan lagi, tapi kayaknya itu beberapa negara aja ya cuy, kayak gitu. Ya, selanjutnya ada fitur legacy contact, ada di bagian setting. Lalu kalian pergi ke profile, lalu kalian pergi ke password and security. Ya, di bagian password and security ini adanya fitur legacy contact ya. Ini nih fiturnya nih. Kalau kalian tap kayak gini, nah dia kita bisa langsung add legacy contact ini kayak gitu cuy. Dan ini berguna banget buat teman-teman in case kalian kenapa-napa atau sampai meninggal, ya data kalian bisa diakses oleh orang yang udah kalian tentukan. Kalian tinggal add legacy contact di sini. Memerlukan verifikasi Face ID. Nah, kalian bisa pilih kontak atau keluarga kalian yang ada di family sharing, atau kalian bisa choose someone else pada aplikasi kontak kayak gitu cuy. Lalu kalian tinggal next aja, maka akan ke add, langsung ke add legacy contact kayak gitu loh. Seperti ini gue contohkan, gue pilih keluarga yang ada di family sharing gue, lalu kita next aja. Nah, di sini kita pilih continue. Ya, di sini kita bisa pilih untuk via send message atau print copy. Kita send message saja langsung seperti ini. Kita bisa edit message juga, lalu kita send aja udah dan selesai kayak gitu. Jadi ini sudah ke add ya, tinggal di accept sama Apple ID yang satunya lagi. Seperti itu cuy, paham ya? Jadi ini legacy contact penting banget untuk mewariskan data-data kalian agar tetap bisa diakses kayak gitu cuy. Ya, masih di bagian setting, selanjutnya adanya communication safety. Tapi ini di sini di screen time gue juga bingung, belum muncul. Kayaknya harus add account child. Jadi harus add account apa ya, untuk anak gitu loh. Beda lagi caranya. Nanti mungkin gue jelasin deh di next video kali ya, karena ini sedikit berbeda caranya. Tapi intinya adanya fitur communication safety seperti ini. Jadi kita bisa memantau iPhone anak kita kayak gitu cuy. Ya, selanjutnya ada di bagian emergency SOS di sini. Ya, kalau sebelumnya itu tidak kayak gini ya, sekarang sudah bisa call with hold ya, call with hold atau call with 5 phrase kayak gitu cuy. Jadi buat teman-teman silakan aktifkan kedua ini ya. Oke. Ya, selanjutnya itu fitur hide email. Jadi kalau misalkan kalian kirim email seperti ini, kalian bisa pilih langsung hide my email kayak gini. Nah, jadi kalau kalian kirim email, kalian bisa langsung pilih yang hide my email, maka kalian bisa mengirim email tanpa ketahuan email kalian kayak gitu. Jadi kayak anonymous gitulah ya. Dan selanjutnya di bagian setting lagi adanya fitur limit IP address tracking. Itu ada di cellular, lalu di cellular data option. Nah, di sini kalian enable limit IP address tracking. Dan untuk pengguna WiFi juga bisa ya, di sini WiFi kalian pilih yang menu titik 3 ini atau menu I. Nah, di sini ada limit IP address tracking kayak gitu, biar kalian aman aja dalam menggunakan internet IP addressnya kayak gitu cuy. Ya, selanjutnya ada pada aplikasi Notes, kalian bisa search langsung multiple text. Misalkan di sini gua akan contohkan aja kayak gini. Nah, ketika kalian search dengan hashtag atau tag iPhone, maka notes kalian akan muncul yang berhubungan dengan tag iPhone kayak gitu cuy. Dan di sini juga bisa ada fitur ya, ada tag kayak gini. Misalkan, nah kalian tap yang iPhone, berarti akan muncul notes yang berhubungan dengan tag iPhone. Jadi ini penting banget ketika kalian ingin mengorganizer notes kalian. Oke. Ya, dan selanjutnya adanya perubahan tampilan pada Apple TV. Di sini ada store ya, berbeda banget tampilannya dengan sebelumnya. Kalau sekarang di tengah-tengahnya ada store kayak gini nih. Kalian bisa lihat. Nah, ada store ya. Jadi ini cukup apa ya, bagus banget, dan film-filmnya jadi lebih up to date juga Apple TV ini nih. Ya, tetap aja lu harus bayar dan sewa atau beli filmnya kayak gitu cuy. Oke, kita lanjutin, yaitu ada pada bagian foto, dimana kalian bisa mencari foto berdasarkan detail. Kalau misalkan foto tersebut
tersebut itu diambil dari night mode atau tidak. Kita bisa lihat dengan cara seperti ini. Nah, foto ini diambil tidak menggunakan night mode, tapi kalau ini menggunakan night mode. Nah, cara membedakannya gimana? Kalian tinggal pilih menu I kayak gini. Nah, di sini di sudut kanan nih, dia tidak ada icon night mode. Kalau misalkan kita ganti fotonya, nah di sini ada icon night mode kayak gitu cuy. Ya, jadi ada pembaruan di sini. Kalian bisa mensortir foto yang memang kalian bisa lihat dengan detailnya. Kira-kira foto tersebut diambil menggunakan night mode atau tidak kayak gitu cuy. Lalu selanjutnya jelas auto brightness sudah diperbaiki ya. Kalau misalkan gua aktifkan auto brightness di sini, ketika gue enable auto brightness kayak gini nih ya, dia akan langsung otomatis turun. Kalau misalkan lampunya gue matikan, kita tes aja ya langsung ya. Ya, ini lampunya udah gue matiin. Kalian bisa lihat sendiri ya, auto brightnessnya turun, langsung menyesuaikan ya. Kalian bisa lihat ya, jelas ya, dia turun tuh, turun dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan lampunya gue aktifkan kembali, dia akan menaikkan kecerahan otomatis. Nah, kalian bisa lihat tuh kayak gitu. Dan ini sudah diperbaiki juga oleh Apple ya. Dan selanjutnya bisa cek spare part yang original atau tidak, seperti di video sebelumnya gue jelaskan. Tapi ternyata gue juga masih bingung kenapa tidak ada di bagian setting. Lalu kita ke general, lalu kita ke about. Nah, di sini tuh tidak ada cuy, nggak ada. Gue juga bingung kenapa ya. Atau memang perlu ganti spare part dulu baru muncul kali ya, kayak gitu mungkin nih. Karena di beberapa konten kreator luar negeri juga tidak membahas hal itu, tapi cuma ngasih tahu doang kalau ada fitur tersebut di mana kita bisa ngecek spare part kita atau spare part yang kita gunakan di iPhone itu original atau tidak. Kayaknya sih feeling gue, skemanya iPhone tersebut harus melakukan penggantian servis dulu baru bisa ketahuan. Feeling gue sih kayak gitu ya, tapi gue nggak tahu nih sampai saat ini, sampai detik ini sekitar siang jam 12 siang ini, gue research belum nemu juga kenapa bisa tidak muncul di bagian setting di iPhone 13 Pro gue. Mungkin teman-teman yang memang muncul di iPhone XR, XS, XS Max, 11 dan 12, kalian bisa sharing di kolom komentar deh kalau memang kalian muncul di bagian setting about untuk masalah spare part original atau tidak kayak gitu cuy. Karena di gua di iPhone 13 Pro gue tidak menemukan itu ada di settingan. Nah, itu gue juga masih bingung kenapa bisa tidak ada di bagian settingan kayak gitu cuy. Ya, oke, selanjutnya yaitu bagian storage, dimana kita cek aja langsung bagian storage ya. Kita pergi ke setting, general, dan kita langsung buka iPhone storage. Di sini gua nggak akan apa ya namanya, tidak akan gua cut videonya. Jadi kita cek seberapa lama iPhone storage-nya, kita cek aja langsung. Ya, loading, cepet apa enggak nih ya. Kita coba ya. Kalian bisa lihat berapa lama nih. Nah, cepet cuy, tidak lama. Masih wajar itu mah, cepet tidak lama. Oke. iPhone storage berarti sudah diperbaiki oleh Apple ya. Dan kita cek masalah sistem data di paling bawah. Wow, sistem data gue 16 GB. Nggak apa-apa, tenang aja. Kalau misalkan kalian gede sistem datanya, kalian tinggal force restart aja iPhone-nya. Karena ini memang naik turun ya, dia tidak stabil ya. Oke, ini turun langsung ke 12 GB, tadi 16, sekarang turun ke 12. Jadi kalau misalnya teman-teman, "Bang, gue bengkak banget nih, gede banget." Ya udah, kalian coba force restart aja ya di iPhone-nya ya. Harusnya sih jadi lebih kempes lagi si sistem datanya ini. Oke. Dan selanjutnya terkait performance pada iOS 15.2, menurut gue ini so far aman-aman aja, nggak ada kendala apapun ya di iPhone 13 Pro khususnya. Gue nggak tahu kalau teman-teman, kita bisa sharing aja di kolom komentar. Dan ini adalah iOS 15.2 pada iPhone 13 Pro. Sepertinya nggak afdol nih kalau kita nggak tes Geekbench-nya ya. Oke, kita tes dulu ya. Oke, di sini ada Geekbench, kita tes aja langsung runs benchmark. Oke, kita tes ya seberapa besar skornya. Ya, sudah selesai benchmarknya. Ini adalah skor untuk single score-nya 1725, untuk multicore-nya 4648. Jadi ini benchmarknya untuk iPhone 13 Pro, dimana sudah menggunakan iOS 15.2. RAM-nya, wow, RAM-nya 6 GB ya ternyata ya. Gue gak mikirin RAM soalnya cuy. Oke, untuk performance gue rasa cukup aman dan smooth ya. Aman banget, bener gak bohong, ini bener-bener aman dan gak ada bug sih. Sampai saat ini sih bukan gak ada bug ya, gue belum menemukan bug ya sampai saat ini. Oke, dan kondisi iPhone juga masih ya biasa-biasa aja lah, stabil, standar. Oke, kita ke pembahasan terakhir, yaitu di bagian setting tentang baterai. Ya bener banget, ini baterai. Jadi buat teman-teman yang follow Instagram gue pasti tahu banget nih, semalam gue juga tidur sekitar jam 2 sampai jam 3. Jadi gue update di jam 1-an, update iOS di jam 1-an cuy. Lo bayangin, di jam 1-an gue update iOS, lalu baterai gue di bawah 50%, tepatnya 30%. Ya mau nggak mau sambil charger gue update, nggak apa-apa. Dan kalian bisa lihat di sini, selesai charger sekiranya jam 3 kurang. Nah, gue cabut, lalu gue untuk searching, research ya, sampai hingga siang ini. Oke, kalian bisa lihat sendiri nih, untuk jam 3, jam 6 pagi, jam 9 pagi ya, kalian bisa lihat ya. Atau gue turunin dikit cahayanya. Nah, kalian bisa lihat seperti ini nih. Oke, jelaskan ya, jam 3 pagi, 6 pagi, 9 pagi, dan 12 siang ini, kayak gitu cuy. Oke, kita cek baterai health gue, masih aman 100%, nggak ada kendala. Kalian bisa lihat untuk iPhone 13 Pro masih di 100%. Update iOS tidak menurunkan baterai health cuy. Baterai health tetap pasti akan turun ketika iPhone kalian masih digunakan. Selama iPhone masih digunakan, baterai health pasti akan turun. Itu kuncinya. Jadi nggak usah khawatir tentang baterai health. Oke, so far kalian bisa lihat aktivitas gue banyak di TikTok, WhatsApp, Instagram. Dan untuk baterai sampai saat ini masih di 60%. Nice banget, masih 60% cuy baterainya. Kalian bisa lihat ya. Tuh, 60%. Masih awet banget
banget ya. Terakhir charger jam 3 pagi 97%, sekarang di jam 12 siang masih 60%. Nice, masih awet banget. Untuk baterai gue nggak ada kendala, performance nggak ada kendala, dan beberapa fitur tadi masih banyak yang tanda tanya dan rancu menurut gue. Cuman nggak tahu kenapa gue sampai siang ini gue belum bisa menemukan terkait komunikasian safety, terkait cek spare part original atau tidak pada iPhone. Dua itu sih yang paling bingung banget. Tapi fitur yang paling gue suka pada saat ini adalah summary notification. Gue suka banget summary notification, dimana kita bisa lebih rapi lagi tampilannya. Di sini sangat-sangat terbantu banget gue dengan adanya summary notification ini dengan tampilan yang barunya, dan gue suka banget sih kayak gitu. Oke, menurut gue itu aja ya fitur yang ada pada iOS 15.2 dan perbaikan apa aja. Sejauh ini gue belum menemukan bug, sejauh ini masih aman-aman aja untuk iPhone 13 Pro gue, dan 6s juga masih aman, nggak ada kendala. Dan jangan takut untuk update aja. Selama iPhone kalian nggak ada masalah, Apple itu tidak mungkin ngasih updatean yang bermasalah. Oke, segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video, bye bye.